Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamna dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4 regular 3, memenuhi tugas mata kuliah Legal Drafting oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Zaki Hamani, SHIMH. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, sebelum kita mengetahui bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kita harus mengetahui dulu apa itu peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dirumuskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini mencakup berbagai jenis peraturan, seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar itu dibagi menjadi 2 tahap kegiatan, yaitu pada tahap pertama, yaitu tahap yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksanaan tugas. Adapun yang kedua, itu tahap yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan secara formal. Adapun secara umum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Yang pertama mengenai tahap perencanaan. Mengenai proses perencanaan ini ialah tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait rancangan undang-undang tertentu menyusun daftar rancangan undang-undang yang akan disusun ke depan. Proses ini yang dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, di mana penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Kedua, yaitu tahap penyusunan. Pada tahap penyusunan ini terdapat beberapa langkah yang dilalui, yaitu pada proses tahap penyusunan ini yang pertama itu ada pembuatan naskah akademik, di mana pada tahap ini melibatkan penyusunan naskah yang diperoleh dari pengkajian hukum atau penelitian terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademik ini berkaitan dengan pengaturan masalah tertentu dalam rancangan peraturan sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan undang-undang, di mana rancangan undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Presiden yang harus disertai dengan naskah akademik. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan antar komisi, atau alat kelengkapan DPR yang membidangi legislasi. Yang ketiga yaitu harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, yaitu setelah penyusunan rancangan undang-undang dilakukan tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk memastikan keselarasan dan kejelasan dalam regulasi yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu tahap pembahasan. Pada proses pembahasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahap penting yang melibatkan diskusi, evaluasi, dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait mengenai proses pembahasan peraturan perundang-undangan, yaitu dilakukan dalam 2 tingkat. Pada pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan, komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi.
Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembangunan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan diikutsertakan DPD. Adapun dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi atau panitia atau badan atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Yang keempat yaitu tahap pengesahan. Proses pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan merupakan tahap akhir dalam pembentukan aturan hukum yang melibatkan persetujuan resmi dari pihak-pihak yang berwenang. Mengenai proses pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan ini, yaitu dalam pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden harus ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak disetujui bersama. Adapun pengesahan rancangan peraturan daerah setelah melalui proses pembahasan, rancangan peraturan daerah itu akan disahkan oleh DPRD bersama kepala daerah. Pengesahan dilakukan setelah mencapai kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak yang terkait. Yang kelima yaitu tahap pengundangan, di mana pada proses pengundangan ini merupakan tahap yang penting untuk memastikan bahwa antara hukum yang telah disusun dan disetujui dapat diterapkan secara luas dan resmi. Mengenai proses pengundangan, yaitu dilakukan dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dalam berbagai media resmi, yaitu diantaranya tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia, berita daerah, berita Negara Republik Indonesia, tambahan berita Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. Di mana pada proses pengundangan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan implementasi peraturan tersebut. Yang keenam yaitu tahap penyebarluasan, di mana proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terkait dengan aturan hukum yang telah dibuat. Mengenai proses penyebarluasan peraturan perundang-undangan, di mana penyebarluasan rancangan undang-undang dan undang-undang, penyebarluasan ini dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang. Adapun penyebarluasan rancangan peraturan daerah itu dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah hingga pengundangan peraturan daerah. Tujuan dari penyebarluasan ini adalah untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terkait dengan peraturan yang akan diberlakukan.